Tim investigasi kami menemui seorang penari striptis guna menggali kisah kehidupannya. Berikut ini penelusurannya. Banyak nggak sih mahasiswa yang mesen-mesen kayak gitu? Banyak kok. Oh ya? Ya. Mereka kayak misalnya mungkin mereka bisa selesai kayak ujian atau ya banyak kan ya bareng-bareng gitu sama teman-temannya kayak biasa lah kayak sharing gitu untuk masalahnya kebanyakan Patungan. iya. Oke. Biasanya mereka tuh suka plus-plus juga nggak sih itu masuk. Anak sekolah pernah nggak? Anak sekolah enggak lah, Enggak ya? paling standar mahasiswa kayaknya. Mahasiswa kalau anak sekolah kayaknya enggak deh, dan enggak akan gue terima juga. Apa emang? Enggak lah, gila sih. Kayaknya horor banget di bawah umur gitu. Enggak ada belum cukup umur juga kan. Untuk mengetahui bagaimana Dinda bekerja, kami membujuk Dinda agar diajak ke acara privat striptis yang diadakan para mahasiswa tersebut. Lo bilangnya gue apa nih? Nggak apa-apa nih, mereka nggak curiga nanti. Kayaknya landed aja kali ya. Kalau Landed bisa kalau- Atau lo bilang gue asisten lo kali? asisten, bisa asisten. Ini mereka berapa orang sih? 4 orang sampai 5 orang lah. Oh gitu ya. Oke. Dinda biasanya melayani panggilan pertunjukan tarian erotisnya di sebuah hotel atau apartemen. Kali ini kami ikut menemani Dinda untuk bertemu dengan pelanggannya di sebuah hotel. Mirisnya lagi, yang kami temui ini ternyata masih berstatus mahasiswa. Kami pun berbincang kepada para mahasiswa agar kami diizinkan ikut dalam pertunjukan Dinda. Dinda tidak pernah menolak klien yang menggunakan jasanya, termasuk anak-anak yang masih di bangku kuliah, selama bayaran yang diterimanya sesuai dengan tarif yang dimintanya. Agar suasana tidak canggung, Dinda bercengkrama dengan para pelanggannya. Tak pelak, sentuhan nakal seolah menjadi bumbu untuk memancing hasrat para mahasiswa pencari nafsu sesaat tersebut. Lantunan musik disko menemani Dinda memulai pertunjukannya. Tubuhnya pun mulai meliuk-liuk mengikuti irama lagu. Tarian erotis privat panggilan ini tarifnya lebih mahal dibanding saat pertunjukan di klub-klub biasa. Pelanggan tarian erotis tidak hanya didominasi para lelaki mapan yang berduit saja. Mirisnya anak-anak bangku kuliah pun mengadakan pertunjukan privat tarian erotis sekedar untuk merayakan ujian mereka. Tarif yang mahal tak jadi masalah. Bro, lu udah sering bawa praktik undang striptis gini? Sering sih biasanya, buat seminggu sekali lah, buat ngilangin penat sama teman-teman biasanya. Oh gitu. Bro, lu biasanya manggil party striptis gini setelah ngapain? Habis ngapain? Biasanya kalau misal habis ini, apa nih, habis kelar kuliah, ujian, buat ngerayain habis ujian kayak gitu, biasanya bareng rame-rame. Oh. Terus nih sistemnya terbayarnya gimana? Lo patungan apa? Biasanya sih patungan sama anak-anak rame-rame. Oh, termasuk sewa hotel segala macam. Iya, Di hotel biasa di mana lagi? Di kosan atau di mana? biasanya seringnya di hotel sih. Oh. Kenapa emang? Lebih private. Kalau misal di kos gitu kan takutnya ntar ada apa-apa gitu. Kalau misal hotel kan lebih enak. Selain mengenakan pakaian yang seksi dan mini, penari striptis ini pun tidak segan untuk menanggalkan pakaiannya hingga tidak ada sehelai benang pun di badannya. Gelap berganti terang, meninggalkan gemerlap kehidupan malam. Kami menyusuri jalanan kota menuju tempat peraduan sang penari malam. Emang balik jam berapa akhirnya semalam jadi? Balik jam berapa ya? Jam 3, jam setengah 4 apa? Setengah 4 pagi, iya sih ya.
terus ya gitu deh, biasa BG mau private party tapi ya duitnya tapi lumayan lah buat sehari-hari. Kayak gitu, tapi tetap lo terima aja dong. Iya, daripada nggak ada kerjaan ya kan. Udah berapa lama sih jadi stripper? Aku udah sekitar kalau gitu 4 tahunan lah ya. Tapi itu jangka waktunya nggak hampir tiap hari. Ada juga waktu istirahat gitu. Nggak capek gitu? Capek sih, cuman gimana ya? Apa? Harus tetap dijalanin lah. Berawal dari ajakan seorang temannya, Dinda akhirnya terjerumus ke dalam lembah prostitusi sebagai penari striptis hingga saat ini. Biasanya ia lebih memilih untuk pesta privat yang lebih besar bayarannya. Awalnya diajak sih, diajak temen, terus ya gimana ada kerjaan juga. Kebetulan dapat feel-nya nyamannya di dunia entertain, jadi ya udah sampai sekarang. Oh, terus pertama kali diajak lo tahu? Nggak tahu. Pas pertama cuman kayak sebenarnya nggak langsung terjun kerja sih, cuman kayak survei doang gitu. Gini loh kerjaannya gini loh segala macem. Oh ya udah bisa ngakuin itu. Tapi sempat agak capek sih. Di balik gemerlap kehidupan sang penari striptis di malam hari, kehidupannya berbalik 180 derajat di siang hari. Walaupun tinggal di rumah susun padat penduduk, Dinda lebih memilih menarik diri, mengurangi sosialisasi dengan lingkungan. Nah, gue pasti penasaran juga sebenarnya apa sih tujuan utama lo? Kalau gue sih nggak dengerin omongan orang ya. Yang menjalani hidup gue, yang tahu biaya pengeluaran gue, yang tahu istilahnya A sampai Z-nya tuh gue. Jadi tujuan gue ya cari duit buat keluarga gue, buat anak gue. Jadi ya gue lah buat orang-orang yang ngejudge-nya apa segala macam. I don't care gitu aja. Mendapat perlakuan tidak senonoh dari tamunya seolah sudah menjadi hal biasa bagi Dinda. Mereka tuh datang ke klub gitu, ya tujuannya buat apa sih? Happy kan? Maksudnya, ya kalau dapat perlakuan yang kayak gitu, ya wajar lah. Nah, biasanya kan kalau misalnya kayak gitu kan, masih ada koordinatornya dong. Maksudnya ada ngejagain. Kalau buat di klub gitu, ya kalau di klubnya sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya kayak private party-nya gitu, iya pasti. Kayak pegang-pegang gitu lah, pegang-pegang. Cuman kan kita dijagain. Dan prosedur dari awalnya kan kita kayak misalnya, oke nari private party berapa 15 menit atau 20 menit gitu kan. Iya, nggak boleh dipegang gitu loh. Dari awalnya aja kita perjanjiannya kayak gimana gitu. Kalau untuk membuat pas-pasnya lagi itu beda gitu loh, ya. Tidak selamanya Dinda ingin menjadi seorang penari striptis. Namun tuntutan hidup membuatnya terpaksa bekerja menjajakan tubuhnya demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah secara instan. Dalam hati kecil Dinda tersimpan harapan besar agar ia bisa bekerja layaknya perempuan pada umumnya dan mendapatkan rezeki secara halal. Kami masih menemukan pertunjukan tarian erotis di media sosial. Ikuti terus Modus di segmen selanjutnya.